Dalam dunia Islam, kata bid'ah adalah istilah yang sangat sering digunakan. Namun masalahnya bukan pada istilahnya teman-teman, melainkan bagaimana seseorang memahaminya. Di kalangan aswaja tradisional ada pandangan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah yang baik atau hasanah atau bid'ah yang buruk atau bid'ah syai'ah. Mereka beranggapan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, bahkan ada bid'ah yang berpahala. Pemahaman ini menurut para ulama salaf tidak tepat karena itu bertentangan dengan makna bid'ah dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dan penjelasan mayoritas sahabat. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang konsep bid'ah yang disalahpahami oleh aswaja. Maka bid'ah tidak ada dalam urusan muamalah. Bid'ah hanya ada dalam urusan akidah dan ibadah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi tentang masalah bid'ah itu man ahdatsa fi amrina hadza, yakni perkara baru dalam urusan ini. Maka di sini bagi Muhammadiyah yang disebut dalam urusan ini hanya dalam urusan akidah dan ibadah, bukan dalam urusan muamalah, bukan pula dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia itu bebas berkreasi. Dalam urusan metodologi itu bisa berkembang. Dalam urusan sarana prasarana itu bisa inovasi. Maka ada hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sehingga dalam urusan dunia itu selama tidak dilarang boleh, sebab yang dilarang sudah dirinci. Allah sudah berfirman, qad fassalalakum ma harrama alaikum, Allah sudah merinci apa yang haram bagi kalian. Jadi dalam urusan muamalah, dalam urusan dunia yang haram sudah dirinci, maka selama tidak dilarang boleh. Tapi kalau dalam urusan akidah dan ibadah, maka pedomannya adalah teks, pedomannya adalah nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa atau lugah, bid'ah berarti sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Al-ikhtira' ala ghairi mithal. Secara syariat atau istilah, para ulama mendefinisikan sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Syatibi yang terdapat di dalam kitabnya Al-I'tisam, bahwa bid'ah adalah setiap perkara baru dalam agama yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah, baik dalam ibadah maupun keyakinan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Di dalam hadis yang lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Teman-teman coba perhatikan, Nabi SAW tidak pernah memberi pengecualian bahwa ada bid'ah yang baik. Beliau menegaskan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Aswaja umumnya berpegang kepada pembagian bid'ah menjadi 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Mereka menyebut istilah bid'ah hasanah untuk amalan-amalan yang mereka anggap itu baik, walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana contohnya seperti perayaan Maulid Nabi, lalu tahlilan kematian 3, 7, 40, 100 hari dan 1000 hari, salawat naria berjamaah, yasinan malam Jumat secara kolektif, lalu zikir berjamaah dengan format tertentu yang diatur oleh ketua majelis. Mereka menganggap semua ini sebagai bid'ah hasanah teman-teman, dengan alasan ada unsur kebaikan seperti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil umum tentang anjuran berzikir dan sedekah ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dan Umar bin Khattab pernah menyebut istilah nikmatul bid'ah. Masalahnya, pemahaman ini tidak sesuai dengan makna bid'ah
dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan penjelasan para sahabat. Oh ya, ini ada pertanyaan bid'ah hasanah ada apa tidak? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pengertian hadis yang dimaksud bid'ah dalam masalah ibadah itu tidak ada istilah bid'ah hasanah. Tapi kalau yang dimaksud dalam istilah sarana atau teknologi sebagaimana yang disebut oleh Al-Is Ibn Abdus Salam, ya banyak. Nah, maka ini masalah ibadah apa bukan? Kalau masalah ibadah itu tidak ada bid'ah hasanah. Nah, semua bid'ah itu sudah disebutkan oleh Nabi bahwasanya bid'ah itu dolalah. Apa yang disebut dengan bid'ah? Satu adalah ahdasa, perkara yang baru di zaman Nabi tidak ada. Kedua adalah fi amrina, dalam urusan agama. Yang ketiga malai saminhu, tidak ada isyarat dari Nabi. Nabi pernah ngasih isyarat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka yang dikerjakan khulafa'ir rasyidin bukan bid'ah. Yang dikerjakan sahabat Umar, yang dikerjakan sahabat Utsman, yang dikerjakan sahabat Abu Bakar, yang dikerjakan sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum, itu bukan bid'ah karena Nabi sudah memberikan rekomendasi, itu termasuk sunnah khulafaur rasyidin. Sehingga yang mereka kerjakan itu bukan bid'ah, itu masih bagian dari sunnah. Ada isyarat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nah, untuk ikut sunnah Nabi dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Teman-teman, kita perlu meluruskan dalil yang sering disalahpahami oleh pihak Aswaja. Seperti yang pertama, ucapan Umar bin Khattab yaitu nikmatul bid'ah. Ketika Umar mengumpulkan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan, beliau berkata sebaik bid'ah adalah ini, nikmatul bid'ah hazihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Banyak orang yang salah paham, teman-teman. Mereka mengira Umar menciptakan ibadah yang baru. Padahal kalau kita lihat salat tarawih berjamaah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad selama beberapa malam. Lalu beliau meninggalkannya itu karena khawatir diwajibkan. Umar hanya menghidupkan kembali sunnah yang sempat ditinggalkan, bukan membuat ibadah yang baru. Kata bid'ah di sini, teman-teman, secara bahasa bukan secara syariat atau istilah. Kesimpulannya, ucapan Umar tidak membenarkan membuat ibadah yang baru. Yang kedua, hadis barang siapa memulai kebaikan. Mereka juga sering memakai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu barang siapa memulai sunnah yang baik di dalam Islam, ia mendapat pahala. Kesalahpahaman mereka mengira ini memperbolehkan menciptakan ibadah baru, padahal maknanya sunnah yang baik yaitu sunnah hasanah adalah menghidupkan kembali ajaran Nabi Muhammad yang terlupakan. Kita ambil contoh, teman-teman, sahabat yang memulai sedekah di saat sulit lalu diikuti oleh orang lain, ia tidak membuat amalan baru, hanya saja memberi teladan dalam ajaran yang sudah ada dalilnya. Maka kalau kita lihat terhadap bahaya konsep bid'ah hasanah yang dipertahankan oleh pihak Aswaya, jika semua yang terlihat baik itu bisa dianggap ibadah baru, makanya berpahala, maka kita katakan agama akan dipenuhi amalan-amalan buatan manusia. Batasan ibadah akan kabur, teman-teman, sehingga setiap generasi akan menambah-nambah ritual sesuai selera mereka. Umat akan sibuk menghidupkan ritual-ritual buatan mereka, sementara sunnah asli Nabi Muhammad itu terlupakan. Sejarah membuktikan bahwa perayaan Maulid bermula dari dinasti Fatimiyah Syiah di Mesir. Zikir berjamaah dengan format tertentu itu muncul dari pengaruh tarekat Sufi pada abad pertengahan. Ritual kematian atau tahlilan tidak dikenal di masa para sahabat. Banyak ulama besar menolak pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Seperti Al-Imam Malik rahimahullah berkata sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Al-Ittisam. Beliau mengatakan barang siapa membuat bid'ah dalam Islam dan menganggapnya itu baik, berarti ia menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i memang pernah menyebut bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah, tapi yang beliau maksud di sini adalah dalam bahasa, bukan dalam ibadah yang murni.
Bid'ah yang baik menurut beliau hanyalah perkara dunia yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa bid'ah dalam ibadah yang murni, semua yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW adalah sesat tanpa pengecualian. Bid'ah dalam bahasa bisa berarti hal baru secara umum, semisal teknologi, transportasi yang tidak terkait ibadah. Kesalahan Aswaja adalah menganggap ibadah baru yang mereka buat itu sebagai bid'ah hasanah, padahal Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya. Pemahaman ini berpotensi mengikis kemurnian agama dan mengalihkan umat dari sunnah yang sahih. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.